Baik, sekarang kita masuk pada konsep redoks yang ketiga, yaitu konsep redoks kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi di sini akan disingkat dengan istilah Bilox. Ya, akan disingkat dengan istilah Bilox. Bilox ini pernah kita bahas sebelumnya. Bilox ini juga bisa disebut sebagai muatan. Ya, muatan apa? Ini bisa muatan unsur, bisa muatan senyawa, atau bisa muatan molekul. Ya, jadi tergantung muatan itu menempel pada apa. Oke, selanjutnya di sini saya sudah memberikan gambaran, sedikit gambaran apa itu reaksi oksidasi dengan konsep penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan bilangan oksidasi. Nah, kalau misalkan muatannya naik atau kenaikan Bilox, jika unsur mengalami kenaikan Bilox, maka itu termasuk reaksi oksidasi. Unsur mengalami penurunan Bilox, maka itu masuk ke dalam kategori reaksi reduksi. Nah, lihat ya, kayak gini perubahannya. Dari plus 2 menjadi 0. Berarti dari 2 turun menjadi 0. Nah, perubahan ini, penurunan bilangan oksidasi ini, itu masuk ke dalam kategori reaksi reduksi. Begitu juga dari 0 menjadi plus 3, berarti muatannya naik. Nah, ketika muatannya naik, berarti Al ini masuk ke dalam kategori reaksi oksidasi dengan konsep kenaikan Bilox. Nah, kita melihatnya dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan, dari yang sebelum tanda panah ke kanan. Bukan dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Oke, jadi pada konsep ini bentuk reaksinya tidak seperti yang tadi. Jadi kalau yang tadi kan reduksi bisa kita bedakan sendiri, oksidasi kita bedakan sendiri. Nah, kalau di sini itu bentuk reaksinya itu dalam satu reaksi itu terjadi reduksi dan oksidasi. Ya, jadi contoh misalkan saya ambil contoh dari reaksi oksidasi pada konsep pelepasan elektron. Misalkan di sini saya pakai Na, ya Na kemudian berubah menjadi Na plus tambah elektron. Sementara untuk reduksi saya pakai yang Cl misalnya, ya. Berarti di sini Cl2, saya pakai yang Cl2 tadi, Cl2 tambah 2 elektron menjadi 2 Cl minus. Nah, saya gabungkan, jadi kita gabungkan reaksi kedua ini. Jadi kita gabungkan, jadi Na, saya tulis ulang, Na menjadi Na plus tambah amin, kemudian di bawahnya kita tulis yang Cl. Cl2 tambah 2 elektron menjadi 2 Cl minus. Ya, tambah 2 elektron menjadi 2 Cl minus. Nah, kemudian ini kita satukan. Jadi ini disatukan. Ini disatukan. Nah, perhatikan di sini nilai E-nya beda ya. Nilai E dari Na itu sama dengan 1, nilai E dari Cl itu sama dengan 2. Maka supaya sama, maka yang nilai E-nya 2 dan yang nilai E-nya 1 itu kita kali silang. Jadi yang nilai E-nya 1 dikali 2, yang nilai E-nya 2 ini dikali 1. Ya, masing-masing didapatkan dari jumlah elektronnya. Jadi kalau misalnya E-nya sama dengan 1, kemudian lawannya E-nya sama dengan 2, maka yang satu ini dikalikan sesuai dengan jumlah E lawannya. Ya, jumlah E lawannya sama dengan 2, makanya dia dikali 2. Nah, dari sini kita mendapatkan hasil, jadi 2Na menjadi 2Na plus ditambah 2 elektron. Yang dikalikan ini koefisiennya ya, kali 2 koefisien reaksi. Berarti ini kali 1 koefisien reaksinya. Selanjutnya, Cl-nya tetap, berarti di sini menjadi Cl2 tambah 2 elektron menjadi 2 Cl minus. Nah, ada yang sama di sini. Nah, yang sama itu kita coret. Jadi, yang sama adalah E. Nah, selanjutnya, yang kita lihat itu adalah lihat dulu yang sama tuh yang mana. Yang kedua, lihat posisinya. E yang di bawah posisinya di sebelah kiri, E yang di atas posisinya di sebelah kanan. Kalau jumlah mereka sama, posisinya berbeda,
ya. Atau kalau jenisnya sama, jumlahnya sama, dan posisinya berbeda, maka bisa kita coret, ya. Kita bisa coret seperti ini. Tapi kalau misalkan posisinya sama, meskipun itu jenisnya sama, tapi kalau letaknya sama, misalkan sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan, maka itu nggak boleh dicoret. Yang boleh dicoret adalah kalau letaknya berbeda, satu di kiri, satu di kanan. Ya, gitu kira-kira. Nah, yang tersisa ini kita tuliskan sesuai dengan urutannya. Jadi 2Na ditambah Cl2, jadi kita tulis dulu yang di sisi kiri, baru tanda panah kita tulis yang di sisi kanan. 2Na plus ditambah dengan 2Cl minus. 2Cl minus. Ya. Nah, setelah itu kita lihat hasil akhirnya. Nah, setelah kita melihat hasil akhirnya, kita tulis ulang. Berarti di sini 2Na tambah Cl2 menjadi 2Na plus tambah 2Cl minus. Nah, setelah itu, ini nanti yang biasanya kita temukan dalam reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, ini yang akan sering kita temukan. Sekarang kita lihat perubahan muatannya. Ya, lihat perubahan muatannya. Na di sini tidak ada plus, tidak ada minus di atas kepalanya. Maka ini muatannya sama dengan 0. Cl di sini tidak ada plus, tidak ada minus di atas kepalanya. Maka muatannya di sini sama dengan 0. Di sini, si Na punya plus di atas kepalanya. Berarti di sini muatannya plus 1. Cl di sini punya muatan sama dengan minus 1. Ya. Ingat guys, muatan plus 1 dan muatan minus 1 ini adalah muatan mereka saat berjumlah 1. Kalau jumlahnya 2, berarti koefisiennya kalikan dengan muatannya. Berarti 1Na di sini muatannya plus 1, 2Na muatannya plus 2. Ya. Karena 2 kali plus 1. Ya, gitu. Nah, kita cari yang mana yang mengalami kenaikan, yang mana yang mengalami penurunan. Kita tulis di atas kepalanya. Ini Na muatannya 0, Cl muatannya 0. Tarik garis dari unsur yang sama. Arahnya dari kiri ke kanan. Berarti tarik garis dari Na ke Na. Nah, dari 0 ke plus 1. Ya, kamu boleh juga menuliskan dengan model seperti ini. Jadi kita tuliskan di bagian bawahnya muatannya. Ini 0, ini plus 1. 1 Na-nya. Kalau misalkan kita kalikan koefisiennya berarti ini plus 2. Ya, kita ambil yang dikalikan dengan koefisiennya. Berarti ini dari 0 ke plus 2 berarti mengalami kenaikan. Ini kita tulis bilox naik. Berarti kalau bilox naik, ini sama dengan reaksi oksidasi. Selanjutnya, kita tarik garis dari Cl2 ke Cl minus. Berarti di sini muatannya minus 2 ya. Dari 0 ke minus 2. Dari 0 ke minus 2 berarti mengalami penurunan. Maka ini kita tulis bilox turun. Maka ini sama dengan reduksi. Ya, begini kira-kira untuk contohnya. Nah, kalau misalkan bentuk lebih spesifiknya lagi, itu ada beberapa aturannya. Ada beberapa aturan bagaimana cara kita menentukan muatan dari suatu unsur. Ya, ini kan masih mendingan ya. Ini unsur Na sudah ketahuan, ini Cl, ini Na, ini Cl. Lalu bagaimana kalau misalkan bentuknya misalkan seperti ini. Mg tambah CuSO4 menjadi MgSO4 tambah Cu. Nah, yang unsur kan hanya Mg dan Cu. MgSO4 dan CuSO4 ini senyawa. Ya, yang ini senyawa, yang ini senyawa. Nah, untuk menentukan muatan dalam senyawa itu ada beberapa aturannya. Nah, aturan itu nanti akan kita bahas pada aturan-aturan
pilox atau aturan-aturan redox. Gitu kira-kira.